Pondok pesantren berasal dari dua kata yang saling berkaitan dan mempunyai tujuan yang sama sebagai tempat tinggal sementara untuk belajar agama Islam. Kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri. Pada umumnya, pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren diberikan secara bandongan atau sistem weton, yaitu kiai membacakan, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab-kitab klasik, sedangkan santri menulis hal-hal yang penting, petuah kiai. Cara bandongan juga disebut dengan halakoh, yang berarti lingkaran murid. Sebab para santri berkelompok belajar di bawah bimbingan seorang guru. Selain cara bandongan, kiai menggunakan cara sorogan, yaitu santri membaca ulang teks yang telah dipelajari, baik di hadapan kiai maupun di hadapan sesama santri. Pengajian sorogan biasanya hanya diberikan kepada santri-santri yang cukup maju, khususnya yang berminat untuk menjadi kiai. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang berasal dari Gujarat. Beliau terkenal dengan julukan Spiritual Father atau Bapak Spiritual Wali Songo. Syekh Maghribi disebut juga sebagai Sunan Gresik karena padepokannya yang dipergunakan sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mengajarkan ilmu agama Islam ada di wilayah Gresik, Jawa Timur. Pada awalnya, rintisan pesantren bukan hanya menekankan misi pendidikan, melainkan juga dakwah, dan misi dakwah lebih menonjol daripada misi pendidikan. Lembaga dakwah merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Lembaga ini selalu mencari lokasi baru agar dapat mengembangkan misinya. Dalam perjalanan selanjutnya, lembaga pendidikan agama Islam diteruskan oleh para kiai. Dalam perkembangannya, para kiai biasanya menyediakan tempat tinggal untuk para santri yang ingin menelaah kitab-kitab klasik dan kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan didirikan atas dasar tafaqquhu fiddin, yakni kepentingan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Dasar yang digunakan adalah firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Tujuan umum pesantren adalah untuk membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua kehidupan dan mempersiapkan seseorang untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan khusus pesantren yaitu mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila. Kedua, mendidik santri agar menjadi kader-kader ulama dan mubalik yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wira swasta, dan mengamalkan syariat Islam secara utuh dan dinamis. Ketiga, mendidik santri memiliki kepribadian dan semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara. Keempat, mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan material spiritual. Dan kelima, mendidik para santri agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mensukseskan terwujudnya pembangunan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip pondok pesantren merupakan hal-hal yang menjadi ciri khas pendidikan pondok pesantren. Ada 5 elemen pendidikan pondok pesantren, yaitu pertama, adanya kiai.
Kiai sebagai figur sentral yaitu seorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi, menjadi panutan, memiliki peran dan tugas membimbing serta mengajarkan ilmu agama kepada para santri. Kedua, adanya masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat pembelajaran para santri. Ketiga, adanya santri, yaitu peserta didik yang menuntut ilmu pengetahuan di pondok pesantren. Keempat, adanya asrama, yaitu tempat para santri melepaskan lelah seharian melakukan kegiatan pembelajaran. Dan kelima, adanya kitab kuning atau kitab klasik yang menjadi sumber pembelajaran para santri. Pola hidup santri sehari-hari yaitu para santri dibiasakan untuk hidup sederhana. Para santri juga diharapkan berjiwa ikhlas. Para santri diharapkan berjiwa sederhana namun tidak berarti miskin. Para santri diharapkan berjiwa uhwah Islamiyah yaitu demokratis yang tergambar dalam dialogis dan akrab antar komunitas pondok pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Para santri juga dididik untuk mandiri dengan tujuan membentuk kondisi pondok pesantren sebagai institusi yang merdeka, mandiri dan tidak menggantungkan kepada bantuan pihak lain. Para santri juga berjiwa bebas dalam memilih alternatif jalan hidup untuk masa depannya. Para santri tunduk kepada kiai. Semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat tergantung kepada restu kiai. Para santri juga dibiasakan untuk melakukan amal soleh seperti puasa, sholat, dan takarub kepada Allah. Kedisiplinan sangat ditekankan dalam kehidupan pondok pesantren.